Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmudah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menjelaskan terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Profesor Dr. Badrudin. Nah, dalam hal ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Dan terakhir, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, kita akan mengulas terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh membahas apa itu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, manajemen menurut Malayu Hasibuan adalah ilmu atau seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun pengertian pendidik ini dapat dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, mengenai pengertian tenaga pendidik ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan ini adalah kepala satuan pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Adapun mengenai tenaga kependidikan dinyatakan di dalam pasal 140 ayat 1 dalam rancangan peraturan pemerintah bab 12 tahun 2005, yakni tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada suatu pendidikan. Nah, jadi jika disimpulkan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan dimulai dari perencanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, rekrutmen dan seleksi, pengangkatan dan penempatan, orientasi, kompensasi, pengawasan dan penilaian, serta pengembangan sampai pada pemberhentian. Nah, adapun pokok bahasan yang kedua yaitu pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam hal ini, pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, untuk mendapatkan tenaga kependidikan dan pendidik yang berkualitas dan memenuhi prinsip the right man on the right place, maka mesti dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi terlebih dahulu, ditetapkan kualifikasi dan kompetisi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada umumnya, kualifikasi ini meliputi keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu membahas terkait pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam hal ini yang dibahas adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama,
paling tidak harus berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan bersertifikat sebagai pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda pada golongan ruang 3A. Yang ketiga, harus memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Dan keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, pengangkatan pertama kali ini sebagaimana dimaksud adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional guru melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, untuk penempatan guru dengan otonomi daerah tentunya menjadi wewenang daerah, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari tiap daerah itu. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar daerah untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru ini perlu diadakan melalui lembaga dan instansi yang jelas, sehingga tiap daerah ini dapat berhubungan dengan lembaga dan instansi itu dengan jelas dan mudah, dan dapat mendekatkan antara pengguna guru dengan penghasil guru dan termasuk lulusannya itu sendiri. Selanjutnya, pembinaan ini dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan sebuah upaya untuk peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya, dan dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga kependidikan. Nah, pendidikan dan pelatihan dalam contoh memberikan kesempatan kepada guru-guru dan staf untuk mengikuti penataran dan melanjutkan pendidikan seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembinaan ini tentu terdapat development atau pengembangan yang dalam hal ini adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pendidik atau tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan suksesi posisi yang ditemui selama karirnya. Selanjutnya, pemberhentian dan pemensiunan ini sebagai konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ini biasanya digunakan di dalam perusahaan. Jadi istilah ini digunakan untuk pensiun pada lembaga pemerintahan atau pegawai negeri. Nah, pemberhentian ini adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan, yang tentu pensiun ini pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan dari karyawan itu sendiri. Nah, pemberhentian ini fungsi operatif terakhirnya ini adalah manajemen sumber daya manusia. Jika disinonimkan ini mirip dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Jadi fungsi pemberhentian ini harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.